Sampurasun, sejarah kesenian Sisingaan asal Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sisingaan adalah jenis kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Subang. Kesenian ini mempunyai ciri khas atau identitas sepasang patung sisingaan atau binatang yang menyerupai singa. Sisingaan Subang mulai muncul pada saat kaum penjajah menguasai Subang, yakni pada masa pemerintahan Belanda tahun 1812 Masehi. Subang pada saat itu dikenal dengan Dobelbestur dan dijadikan kawasan perkebunan di bawah perusahaan PNT Land Pamanukan NC Asem Land. Pada saat Subang di bawah kekuasaan Belanda, masyarakat setempat mulai diperkenalkan dengan lambang negara Belanda, yakni mahkota kerajaan. Dalam waktu yang bersamaan, daerah Subang juga di bawah kekuasaan Inggris yang memperkenalkan lambang negaranya, yakni singa. Sehingga secara administratif, daerah Subang terbagi dalam dua bagian, yakni secara politis dikuasai oleh Belanda dan secara ekonomi dikuasai oleh Inggris. Masyarakat Subang saat itu mendapat tekanan secara politis, ekonomis, sosial, dan budaya dari pihak Belanda maupun Inggris. Namun masyarakat tidak tinggal diam, mereka melakukan perlawanan. Perlawanan tersebut tidak hanya berupa perlawanan fisik, namun juga perlawanan yang diwujudkan dalam bentuk kesenian. Bentuk kesenian tersebut mengandung silih, sindir, siloka, sasmita. Dengan demikian, masyarakat Subang bisa mengekspresikan atau mewujudkan perasaan mereka secara terselubung melalui sindiran perumpamaan yang terjadi atau yang menjadi kenyataan pada saat itu. Salah satu perwujudan atau bentuk ekspresi masyarakat Subang dengan menciptakan salah satu bentuk kesenian yang kemudian dikenal dengan nama sisingaan. Kesenian sisingaan merupakan bentuk ungkapan rasa ketidakpuasan, ketidaksenangan, atau upaya pemberontakan dari masyarakat Subang kepada pihak penjajah.
Perwujudan dari rasa ketidaksenangan tersebut digambarkan dalam bentuk sepasang sisingaan, yaitu melambangkan kaum penjajah Belanda dan Inggris. Kedua negara penjajah tersebut menindas masyarakat Subang yang dianggap bodoh dan dalam kondisi miskin. Sehingga para seniman berharap suatu saat nanti generasi muda harus bisa bangkit, mengusir penjajah dari tanah air dan masyarakat bisa menikmati kehidupan yang sejahtera. Kesenian sisingaan secara garis besarnya terdiri dari 4 orang pengusung sisingaan, sepasang patung sisingaan, penunggang sisingaan, waditra, nayaga, dan sinden atau juru kawi. Secara filosofis, 4 orang pengusung sisingaan melambangkan masyarakat pribumi, terjajah, tertindas. Sepasang patung sisingaan melambangkan kedua penjajah, yakni Belanda dan Inggris. Sedangkan penunggang sisingaan melambangkan generasi muda yang nantinya harus mampu mengusir penjajah. Nayaga melambangkan masyarakat yang bergembira atau masyarakat yang berjuang dan memberi semangat kepada generasi muda untuk dapat mengalahkan serta mengusir penjajah dari daerah mereka. Kesenian sisingaan yang diciptakan oleh para seniman pada saat itu sangat tepat dan jitu menggunakan sisingaan sebagai sarana dalam melepaskan diri dari tekanan kaum penjajah. Sementara itu, pihak kaum penjajah tidak merasa disindir, tidak terusik, akan tetapi malah merasa bangga melihat kesenian sisingaan karena lambang negara mereka, singa, dijadikan sebagai bentuk kesenian rakyat. Pihak penjajah hanya memahami bahwa kesenian sisingaan merupakan karya seni hasil kreativitas masyarakat secara spontan, sangat sederhana untuk sarana hiburan pada saat ada hajatan hitanan anak. Padahal maksud masyarakat Subang tidaklah demikian. Dengan menggunakan lambang kebesaran negara mereka, kemudian ada seorang anak yang naik di atasnya dengan menjambak rambut sisingaan, merupakan salah satu bentuk ekspresi kebencian kepada kaum penjajah. Saat ini penyebutan sisingaan kadang-kadang berbeda di setiap daerah. Hal ini disesuaikan dengan yang mereka lihat dan mereka dengar. Kawasan Subang Utara menyebut sisingaan dengan istilah pergosi atau Persatuan Gotong Sisingaan. Kemudian daerah lain menyebut sisingaan dengan istilah odong-odong, citot, kuda depok, kuda ungklek, kukudaan, kuda singa, singa depok. Seiring dengan perkembangan zaman, kesenian ini juga mengalami perkembangan secara keseluruhan, baik dari bentuk patung sisingaan, waditra, busana, dan fungsi sisingaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa kesenian ini juga bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Pada awal terbentuknya kesenian sisingaan terbatas hanya untuk sarana hiburan pada saat anak dihitan dengan cara keliling kampung. Namun pada saat ini kesenian sisingaan mempunyai fungsi yang beragam, antara lain untuk proses penyambutan tamu terhormat dengan jalan naik di atas sisingaan. Itulah sejarah singkatnya. Jangan lupa like, komen, dan tekan gambar lonceng merahnya ya.